Gus Baha ditanya oleh seorang mahasiswi cantik tentang Gus Miftah dan Pak Son Haji sang penjual es teh. Jawaban Gus Baha bikin adem. Inilah salah satu bukti karomahnya Gus Miftah yang luar biasa. Karomahnya Gus Miftah, gara-gara Gus Miftah mengolok-olok Pak Son Haji sang penjual es teh, maka kehidupannya Pak Son Haji langsung berubah drastis. Diangkat derajatnya oleh Allah, ekonominya langsung naik drastis, dijamin untuk umroh gratis. Ada yang datang bukan hanya 1-2 orang yang ngasih uang ratusan juta rupiah, bahkan banyak sekali lah dukungan kepada Pak Son Haji. Ini barokah diolok-olok oleh Gus Miftah. Coba pertanyaannya, kalau seandainya yang mengolok-olok adalah oknum-oknum Habaib Alwi, ayo, kalau seandainya nih Gus Miftah diolok-olok, dihina oleh oknum-oknum Habaib Alwi, apakah kira-kira kehidupan dari Pak Son Haji akan berubah drastis? Mungkin akan semakin terhina, ya mungkin iya. Coba kita renungkanlah. Kita sebagai orang yang punya akal dan juga punya pikiran. Akal itu di dalam hati, pikiran itu di otak. Kita merenung nih, kita bertafakur. Apakah kira-kira kalau seandainya Pak Son Haji sang penjual es teh itu yang menghina adalah oknum-oknum Habaib Alwi, apakah kira-kira kehidupan Pak Son Haji langsung berubah drastis? Nah, ini kan perlu ditafakuri, perlu direnungkan. Oleh sebab itulah, mari kita merenung bersama-sama. Jangan langsung kita menghujat, menghakimi, mengolok-olok, menghina Gus Miftah seenaknya. Nggak sama. Karomah kita apa? Justru kita mendapatkan karomah dari beliau. Oleh sebab itulah, orang Islam yang menghina dan mengolok-olok Gus Miftah berarti sama, alias hampir tidak ada bedanya dengan Gus Miftah itu sendiri. Bahkan mungkin bisa lebih amburadul, lebih buruk, lebih jahat. Mengapa? Karena Pak Son Haji penjual es teh berubah hidupnya secara signifikan, lebih mulia, lebih terhormat dan banyak uang. Ini barokah dihina dan diolok oleh Gus Miftah. Nah, pertanyaannya, kalau kita yang menghina dan mengolok Gus Miftah, lalu apa barokahnya untuk Gus Miftah? Apakah Gus Miftah berubah hidupnya lebih baik dan lebih mulia? Justru para konten kreator dan para YouTuber lah yang mendapatkan barokah dari Gus Miftah dan Pak Son Haji sang penjual es teh. Karena apa? Karena setiap konten kreator, YouTuber yang mengupload video tentang berita Gus Miftah dan Pak Son Haji sang penjual es teh, maka penonton kontennya itu membludak sangat banyak sekali, ratusan ribu penonton, bahkan jutaan. Kami lihat itu konten-konten video yang menyantumkan berita judulnya tentang Gus Miftah dan sang penjual es teh. Itu penontonnya Masya Allah ratusan ribu, bahkan jutaan. Akhirnya penghasilannya naik, bertambah banyak. Karena setiap video itu kalau ditonton, yang menonton semakin banyak, maka iklannya semakin banyak, penghasilannya semakin bertambah banyak. Ini barokah daripada Gus Miftah dan Pak Son Haji. Jadi barokah dari Gus Miftah dan Pak Son Haji sang penjual es teh, sehingga para konten kreator dan YouTuber mendapat berkah. Nah, inilah kalau kita bertafakur, ini termasuk salah satu karomah. Karomah artinya adalah kemuliaan. Oleh sebab itulah jangan banget ya, jangan keterlaluan kalau mengolok-olok dan menghina Gus Miftah. Tetapi kalau misalnya Anda yang mengolok-olok, menghina Gus Miftah itu mendapatkan keuntungan, keberkahan, video Anda semakin viral, penontonnya semakin banyak, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya misalnya kalau saya misalnya nih diolok-olok, dijelek-jelekkan misalnya, kok video Anda semakin banyak penontonnya, berkah, Anda mendapatkan uang banyak, silahkan, tidak apa-apa. Kan kata orang kan, orang itu nggak boleh memanfaatkan orang. Nah, kalau orang itu nggak boleh memanfaatkan orang, sedangkan orang-orang yang menjadi wali-wali Allah itu ikhlas, apabila dia itu bisa dimanfaatkan, silahkan dimanfaatkan.
Kan kalau orang itu pelit, bakhil itu kan nggak mau dimanfaatkan oleh siapapun. Padahal kan mereka manusia ini kan paham bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, anfa'uhum, yaitu yang lebih manfaat mereka, linnasi, untuk manusia yang lainnya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang paling manfaat untuk manusia. Tapi masalahnya aneh. Di Indonesia ini kalau ada orang yang dimanfaatkan oleh orang lain, nggak mau, saya nggak mau dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, wali-wali Allah nggak begitu. Kalau memang kita bisa dimanfaatkan, silahkan manfaatkan. Ya, selama kita masih bermanfaat, silahkan dimanfaatkan. Nah, inilah kita sekarang harus mulai berpikir, merenung. Iya, jangan menjadi orang yang lalai dan lupa, kemudian bangga video saya ditonton oleh banyak orang, tetapi kita lupa ternyata kita ini ya menari-nari di atas penderitaan dan kesengsaraan orang. Ya okelah, ini semuanya adalah qadarullah. Wa ma syaa fa'ala, dan apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tetapi kita sebagai orang yang waras, yang sadar, kita harus mulai merenung nih, baik itu Gus Miftah maupun Pak Son Haji sang penjual es teh, dua-duanya memiliki karomah. Dua-duanya memiliki karomah. Sehingga siapapun yang membahas tentang kedua orang ini, videonya viral. Nah, masalahnya viralnya akan bertahan berapa hari ya, wallahu alam, berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan, ya tergantung kekuatan karomah masing-masing. Tetapi itulah pertanyaan saya. Kalau seandainya yang mengolok-olok menghina Gus Miftah itu adalah oknum-oknum habaib Pak Alwi, apakah kira-kira akan menjadikan booming dan geger ribut sehingga para konten kreator dan YouTuber akan mendapatkan keberkahan? Ayo jawab. Kan selama ini banyak sekali nih ya oknum-oknum habaib Pak Alwi yang ngomongannya lebih kasar, lebih yes, pokoknya nggak pantas lah. Tetapi kenapa nggak viral-viral? Nggak viral-viral, nggak se-booming ini. Tapi kenapa Gus Miftah kalau begitu langsung booming? Walaupun kami sendiri Al-Fakir Malim juga nggak begitu suka dengan ucapan-ucapan begitu-gitu, nggak suka ya, karena itu ya nggak pantas. Nggak pantas itu seperti orang, mohon maaf ya, orang jalanan, orang preman. Karena ya kita akan menjaga lisan kita. Karena kalau lisan kita tidak kita jaga, seenaknya ngomong ini bahaya. Bagi orang yang ahli zikir, omongan-omongan itu bisa dikabulkan oleh Allah walaupun omongannya nggak sengaja. Oleh sebab itulah mari kita merenung bersama. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.